Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Pratama. Nomor induk mahasiswa 2403010211118. Saya mahasiswa Universitas Berasia, kelas PJJ Akuntansi. Izinkan saya mempresentasikan pada judul kali ini, yaitu analisis strategi persaingan Indomie dan Sedap, yaitu guna menjalankan tugas UAS dari mata kuliah digital marketing dengan dosen pengampu Nindya Putri Arum Shum MA. Baiklah, selanjutnya untuk daftar isi pendahuluan analisis dua raksasa mie instan. Yang kedua, strategi digital marketing Indomie dan mie sedap. Ketiga, kelebihan dan kekurangan Indomie. Keempat, kelebihan dan keunggulan mie sedap. Kelima, persaingan target pasar dan kinerja penjualan. Keenam, penggunaan teknologi digital dalam pemasaran. Dan terakhir, kritik dan pendapat mengenai kedua brand tersebut. Kita masuk yang pertama, yaitu pendahuluan analisis dua raksasa mie instan. Profil singkat dari merek utama Indomie, yaitu dari Indofood, dan mie sedap dari Wingfood. Secara karakteristik, inovasi produk berkelanjutan untuk mempertahankan relevansi pasar. Dominasi pasar, status pemimpin, secara konsisten menempati posisi teratas dalam pangsa pasar mie instan nasional. Dengan persaingan ketat, terlibat dalam kompetisi intensif untuk supremasi pasar melalui berbagai strategi. Serta fokus 2026 mengkaji dan membandingkan strategi pemasaran digital yang diimplementasikan, menganalisis landscape persaingan bisnis yang diproyeksikan untuk tahun 2026. Selanjutnya, strategi digital marketing Indomie dan mie sedap. Perbandingan pendekatan pemasaran di platform digital. Strategi Indomie menggunakan full strategi untuk membangun loyalitas merek dan fokus pada konten gaya hidup dan kolaborasi global. Untuk strategi mie sedap, menerapkan push strategi melalui promosi yang agresif, mengenalkan penawaran bundling produk di e-commerce, dan memastikan visibilitas tinggi dari titik penjualan digital. Untuk fokus utama platform digital, fokus ke satu, yaitu loyalitas merek Indomie, membangun hubungan emosional melalui konten yang relevan. Fokus 2, promosi agresif mie sedap, mendorong pembelian cepat melalui penawaran dan bundling. Dan yang ketiga, interaksi target audience aktif di media sosial untuk menjangkau milenial dan Gen Z. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Indomie. Pilar kekuatan merek. Ekuitas merek kuat, fondasi loyalitas konsumen yang kokoh. Distribusi global, menjangkau pasar domestik dan internasional. Evaluasi mendalam mengenai posisi merek Indomie. Keunggulan dan cita rasa, varian rasa Nusantara. Cita rasa otentik yang beragam khas Indonesia. Inovasi berkelanjutan, terus beradaptasi dengan selera pasar modern. Tantangan dan kekurangan, harga relatif lebih tinggi dibandingkan kompetitor ekonomi. Tantangan relevansi di tengah munculnya tren mie sehat dan persaingan ketat dari merek-merek baru yang inovatif. Kelebihan dan kekurangan mie sedap. Evaluasi mendalam mengenai posisi merek mie sedap. Kelebihan, harga kompetitif, inovasi tekstur mie yang kenyal dan bumbu tambahan yang inovatif. Kelebihan, strategi distribusi yang kuat hingga ke warung tradisional melalui jaringan Wings Group. Kekurangan, citra merek yang masih dipandang sebagai pengikut atau penantang nomor 2. Selanjutnya, persaingan target pasar dan kinerja penjualan. Analisis segmen konsumen. Yang pertama, Indomie mendominasi pasar menengah ke atas. Loyalitas konsumen yang sangat sulit digoyahkan menjadi kekuatan Indomie. Mie sedap sangat kuat di pasar yang sensitif terhadap harga. Mie sedap unggul di segmen konsumen menengah dan ke bawah. Data top brand index menunjukkan Indomie memimpin jauh di atas kompetitor. Untuk kinerja
pasar, pertumbuhan pasar mie instan di Indonesia telah melampaui China. Indomie berhasil menguasai pangsa pasar di segmen premium. Strategi mie sedap tetap fokus pada pasar yang berbasis harga. Kedua merek mendorong inovasi untuk mempertahankan posisinya di pasar masing-masing. Untuk kesimpulan strategis, untuk membangun kerangka penilaian yang adil dan menghargai beragam kontribusi guru, mendorong pertumbuhan profesional yang menyeluruh dan mengikuti dan mengakui upaya yang luar dengan mengajar tradisional. Penggunaan teknologi digital dalam pemasaran, personalisasi dan kolaborasi digital. Penggunaan big data untuk dipersonalisasikan iklan berdasarkan kebiasaan belanja di e-commerce, aktivasi kampanye melalui augmented reality atau AR, dan kolaborasi dengan influencer digital. Pemasaran viral dan keterlibatan implementasi teknologi modern untuk menjangkau konsumen secara lebih efektif dan luas. Pemanfaatan platform TikTok dan Instagram untuk tren tantangan kuliner yang viral. Terakhir, kritik dan pendapat mengenai kedua merek. Pandangan profesional, Indomie perlu inovasi untuk produk kesehatan untuk menghadapi tren yang baru. Sedangkan mie sedap perlu identitas unik yang lebih kuat agar tidak dibayangi. Rekomendasi strategis untuk Indomie lebih berani dalam inovasi produk kesehatan, menghadapi tren gaya hidup baru yang terus berkembang. Untuk mie sedap, membangun identitas merek yang unik dan lebih kuat, membedakan diri dari bayang-bayang kompetitor utama. Keberhasilan bersama, keduanya berhasil memanfaatkan ekosistem digital secara efektif, menjaga eksistensi dan relevansi di pasar global. Pemanfaatan digital menjadi kunci untuk mempertahankan daya saing. Terima kasih. Demikian, kalau ada kata-kata yang salah saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.